Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan momen penting dalam menciptakan perdamaian dunia antar umat beragama. Perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia sekaligus juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus, Romo Thomas Ulun Ismoyo menekankan, kunjungan ini merupakan pengakuan atas status Indonesia sebagai miniatur keberagaman dan toleransi di mata dunia. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi momen bersejarah yang penuh makna. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan rumah bagi berbagai agama serta etnis, momen ini tentunya akan mendapatkan perhatian dari seluruh dunia. Perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia sekaligus juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus, Romo Thomas Ulun Ismoyo, dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 menekankan bahwa kunjungan ini merupakan pengakuan atas status Indonesia sebagai miniatur keberagaman dan toleransi dunia. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Paus Fransiskus menilai bahwa Indonesia mampu memberikan ruang bagi berkembangnya berbagai agama dan budaya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan terkuat Paus Fransiskus memilih Indonesia sebagai salah satu destinasi kunjungannya dan menjadi momen penting memperkuat hubungan antara Vatikan dan Indonesia serta mengukuhkan posisi Indonesia sebagai teladan dalam hal keberagaman dan toleransi di mata dunia. Indonesia itu hebat dalam arti di mata dunia itu tentu saja dalam arti di mata Vatikan, bahwa negara-negara lain punya kehebatannya sendiri. Indonesia adalah miniatur keberagaman dan miniatur toleransi yang senantiasa terawat, tumbuh, lepas dari adanya letupan-letupan kecil di beberapa tempat, tapi secara umum Indonesia ini hebat bisa merawat dan juga menjaga keberagaman. Lepas daripada itu, secara internasional, Gereja Katolik Indonesia juga posisinya sangat signifikan. Saat ini banyak negara-negara gereja-gereja Katolik di seluruh dunia itu misionarisnya berasal dari Indonesia. Pasturnya itu dari Indonesia. Kalau dulu kita mengimpor pastur dari negara-negara Eropa, sekarang gantian itu ya. Bahkan pemimpin beberapa lembaga religius agama Katolik itu berasal dari Indonesia. Dan jadi signifikansi Indonesia sebagai negara itu istimewa. Pada kesempatan yang sama, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Paus Fransiskus memiliki makna yang mendalam dan penting bagi Indonesia. Terlebih, pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan ini akan menyempatkan diri untuk bertemu dengan pemimpin lintas agama di Masjid Istiqlal. Kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Istiqlal kita sudah punya standar ya. Hampir semua kepala negara dan tamu-tamu istimewa Presiden itu juga berkunjung ke Istiqlal. Nah, apalagi dengan adanya daya tarik Istiqlal sekarang ini kan, misalnya kita punya tunnel toleransi, jadi ada tunnel terowongan yang menghubungkan antara dua rumah ibadah besar ya, Masjid Istiqlal dengan katedral. Dan ini saya kira yang pertama di dunia ini ya. Nah, itu gagasan dari Bapak Presiden kita ya, memberi nama terowongan silaturahim. Pemirsa, pemimpin umat Katolik sedunia yang juga pemimpin Vatikan Paus Fransiskus diagendakan mengunjungi Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah yang pertama kalinya, namun menjadi perjalanan ketiga bagi Bapa Suci umat Katolik Indonesia setelah Paus Paulus VI tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II tahun 1989. Pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus dijadwalkan melakukan perjalanan kenegaraan ke kawasan Asia Pasifik terhitung pada tanggal 3 hingga 13 September 2024. Indonesia terpilih sebagai negara pertama dari 4 negara yang akan dikunjungi Paus di kawasan Asia Pasifik. Terpilihnya Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus pada kunjungan kenegaraan ke Asia Pasifik karena beragamnya agama di Indonesia. Perjalanan apostolik Paus ke Indonesia berlangsung pada 3 hingga 6 September 2024. Terdapat beberapa agenda dalam kunjungan kenegaraan Paus, yakni pertemuan bersama Presiden Joko Widodo, Misa Kudus umat Katolik se-Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, dan dialog lintas agama.
Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu sekaligus Kepala Protokol Negara Andi Rahmianto mengatakan, dialog lintas agama akan berlangsung pada tanggal 5 September 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sementara itu, jamuan kenegaraan dan Misa Kudus Akbar di Gelora Bung Karno akan berlangsung pada tanggal 4 September 2024 yang akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Ada beberapa kegiatan lain yang akan melibatkan Paus Fransiskus, ya, akan ada acara di Masjid Istiqlal, ya, dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, akan juga ada acara di gedung katedral, ya, di sekitar kawasan ini juga. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah yang pertama kalinya. Namun, menjadi perjalanan ketiga bagi Bapak Suci umat Katolik ke Indonesia setelah Paus Paulus VI tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II tahun 1989. Selain ke Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Timur Leste, Port Moresby, dan Vanimo, Singapura, dan Papua Nugini. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengalihan arus lalu lintas saat kedatangan Paus Fransiskus pekan depan. Bagi warga yang tidak memiliki keperluan mendesak, diimbau untuk menghindari area tersebut atau memutuskan untuk bekerja dari rumah pada saat Misa Akbar tanggal 5 September mendatang. Pemimpin tertinggi umat Katolik dunia Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi kepadatan lalu lintas pada tanggal 5 September 2024 saat berlangsungnya Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Budi menambahkan pada hari yang sama Jakarta juga akan menjadi tuan rumah acara International Sustainability Forum di Jakarta Convention Center yang berpotensi menyebabkan pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik kota. Heru Budi juga menekankan pentingnya masyarakat untuk mencermati rute-rute menuju GBK dan sekitarnya karena diperkirakan kepadatan lalu lintas akan melebihi kondisi normal. Dan bagi warga yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk menghindari area tersebut atau memutuskan untuk bekerja dari rumah. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo turut menambahkan, pihaknya bersama dengan jajaran Polri telah menyiapkan beberapa jalan alternatif bagi masyarakat yang menuju wilayah GBK diimbau untuk menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta. Untuk mendukung pelaksanaan, pemerintah juga menyediakan kantong parkir berkapasitas 1.800 bus yang akan membawa peserta Misa Akbar ke GBK. Untuk menghindari kemacetan di satu titik, lokasi kantong parkir akan disebar di beberapa kawasan strategis, yakni seperti Kemayoran, Cawang, dan Taman Mini Indonesia Indah. Kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan dua kegiatan besar di kawasan GBK pada tanggal 5 September 2024 nanti, maka kita harapkan kepada masyarakat yang biasanya menggunakan Jalan Jenderal Sudirman dan juga Gatot Subroto serta Gerbang Pemuda dan Asia Afrika ini berupaya menghindari jalan tersebut. Untuk itu kami sudah siapkan rute-rute alternatifnya. Contohnya yang dari arah selatan ke utara bisa menggunakan jalan Kebayoran Baru, kemudian masuk ke jalan arteri Pondok Indah, berputar di kawasan arteri Pondok Indah, kemudian menuju ke kawasan jalan Teguh Arif, selanjutnya masuk ke Tentara Pelajar, Pejompongan, dan seterusnya sampai Wahid Hasim maupun ke Mas Mansur untuk menuju ke arah selatan. Demikian pula sebaliknya bisa melintasi jalan tersebut. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.